Arak-arak, ireng-ireng, kembang bunga, panggil-panggil. Aku mengarak, kau mengiring. Nabi Sulaiman kata manggil. Ini mendak dapat, tahuilah aku. Kau makanlah tu. Suara apa tu? Siapa ni? Halo Sobat Rebahan, kali ini aku akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata di Kayong Utara, Kalimantan Barat, tentang penunggu sungai. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Inilah alur cerita film Nirmala. Selamat datang di channel Sukadi Pohon Rindang. Bagi penonton jangan lupa subscribe. Selamat menyaksikan. Film diawali dengan menunjukkan suasana pagi hari di sebuah desa serta menunjukkan kegiatan warga desa tersebut. Salah satunya adalah seorang gadis yang sedang mencuci baju di depan rumahnya. Ia adalah Nirmala. Nirmala mempunyai teman yang bernama Usman. Suatu hari, Usman berpamitan kepada neneknya untuk memancing. Karena semangat ingin memancing, ia melupakan air minum yang telah disiapkan neneknya. Ya Allah, cucuk butik lupa pula bawa air teh. Di perjalanan, Usman bertemu dengan Nirmala. Mereka saling bertegur sapa. Dek Malah. Dak ada kerja lain ke, Dek? Nyuci ya terus. Di akhir percakapan, Usman menggoda Nirmala agar nanti menyusulnya. Setelah itu, Nirmala pun tersenyum dan Usman pun pergi. Sampai di hutan, Usman bertemu lagi dengan temannya. Temannya mengatakan kemarin Kader mendapatkan ikan yang banyak dari hasil menyetrum. Usman pun menitipkan salamnya pada Kader. Belum lama berjalan, Usman bertemu dengan warga setempat. Warga memperingatkan Usman untuk berhati-hati saat memancing, karena lokasi tersebut terkenal angker dan ada penunggunya. Mancing mana, Man? Mancing di sungai, Bu. Jadi ya, ada ratu putih. Benarlah, Bu. Cantik sungai sini deh. Alhamdulillah. Setelah sampai di tempat yang dituju, Usman pun langsung memancing. Setelah sekian lama, Usman tak kunjung mendapatkan ikan. Ia sedikit kesal dan mencoba berpindah ke tempat yang lain. Di tempat itu, Usman teringat dengan sebuah mantra yang pernah ia dengar agar mendapatkan ikan saat memancing. Usman pun membaca mantra itu. Arak-arak, ireng-ireng, kembang bunga, panggil-panggil. Aku mengarak, kau mengiring. Nabi Sulaiman kata manggil. Ini mendak dapat, tahuilah aku. Kau makanlah tu. Namun, bukannya ikan yang ia dapatkan, Usman tiba-tiba mendengar suara misterius dari dalam hutan. Suara apa tu? Semakin lama, Usman semakin gelisah. Ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat ketiga, Usman mengenang masa saat ia masih kecil, di mana saat itu ikan sangat mudah didapatkan. Tiba-tiba, sebuah tangan menutup mata Usman dari belakang. Siapa ni? Bola. Siapa ni? Woi. Usman bingung dan ketakutan. Namun, saat Usman menyentuh tangan misterius itu, ia pun mengenalinya dan tersenyum. Benar saja, ternyata itu adalah Nirmala yang menyusul Usman ke hutan. Nirmala membawakan air minum Usman yang tertinggal di rumah neneknya. Usman dan Nirmala pun saling berbincang. Seperti biasa, Usman merayu dan menggoda Nirmala. Di tengah perbincangan, Nirmala mengatakan bahwa sungai telah tercemar karena perusahaan, racun, dan alat penyetrum ikan. Itulah sebabnya ikan saat ini susah untuk dicari. Lagi-lagi Usman menggoda. Ia dan Nirmala pun saling kejar-kejaran. Cie, bisa aja nih Usman, udah kayak film India aja. Scene berpindah kembali ke rumah Usman. Di sana sudah ada teman Usman yang bernama Kader. Kader menceritakan tentang kesuksesannya mendapatkan ikan besar hasil menyetrum. Kader berkata sudah tidak zamannya lagi memancing ikan tanpa menyetrum. Usman pun ragu, karena ia masih memegang teguh prinsip leluhurnya bahwa tidak boleh mencemari sungai. Kader terus merayu. Ia mengajak Usman untuk mencari ikan dengan menyetrum. Namun, Usman tampak mengantuk dan tidak bergairah dengan ajakan Kader.
Setelah itu, Kader pun pamit pulang dan berpesan pada Usman jangan tidur di sore hari karena ia bisa saja dimakan oleh hantu. Sok tidur. Sok tidur petang ini, saya dah bantu kau buat kena. Udah tanggung tak je? Iyalah. Assalamualaikum. Salam. Usman masuk ke dalam rumahnya. Di sana ia melihat benda pusaka peninggalan kakeknya yang terpajang di dinding. Tiba-tiba benda pusaka itu bergetar. Semakin lama semakin kuat. Usman mencoba memegangnya dan melepaskannya dari dinding. Usman pun penasaran dan mencabut benda pusaka itu. Usman dan Kader kemudian sudah berada di dalam hutan. Mereka berdua sudah siap untuk menyetrum. Usman kemudian berniat untuk buang air kecil. Setelah selesai, tiba-tiba sebuah suara misterius terdengar dari dalam hutan. Suara itu memberi peringatan agar jangan pernah mencemari sungai. Jangan cuba-cuba merusak di sungai ini. Usman kemudian terkejut dengan suara Kader yang memanggil. Del, tunggu Del. Usman pun berlari ke arah Kader, namun semakin lama ia seperti tersesat dan semakin masuk menuju ke dalam hutan. Hari semakin gelap dan mencekam. Tiba-tiba Usman bertemu dengan sosok orang-orang yang misterius seperti mayat hidup. Usman semakin takut dan berjalan di antara mereka. Mereka melihat Usman dengan tatapan kemarahan. Tiba-tiba mereka semua mengejar Usman. Ia pun lari semakin jauh ke dalam hutan. Saat semua orang tadi menghilang, Usman bertemu lagi dengan seorang wanita yang tampak menyeramkan dan membelakanginya. Ternyata wanita tersebut adalah Nirmala. Namun bukan seperti Nirmala yang ia kenal. Nirmala yang ini sangat menyeramkan. Ia mengejar Usman dan hendak membunuhnya dengan senjata pusaka milik kakeknya. Nirmala berkata bahwa Usman telah melanggar peraturan yang ada di hutan tersebut. Dek, Itu kan kerja aku. Kenapa bisa begitu? Nyaris saja Usman terbunuh oleh Nirmala. Saat ada kesempatan, ia berlari dan sampailah Usman pada sebuah sungai. Ternyata di sana sudah ada Kader yang tewas mengapung terkena setrum. Usman bersedih memanggil-manggil Kader. Di belakangnya sudah ada Nirmala yang masih saja ingin membunuhnya. Usman pun terpental masuk ke dalam sungai, terhempas berkali-kali dan tiba-tiba scene berubah kembali ke rumah Usman. Ia terbaring dengan keris berada di dadanya. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan Kader dan Nirmala. Bang Uus. Dek Nirmala. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan seorang ustadz yang sedang memberikan cerita kepada anak muridnya. Ia mengatakan untuk tidak mencemari sungai, karena sungai tersebut memang ada penunggunya. Meracun di sungai. Nanti bahaya bagi kita. Kata cerita tu, di sini tu ada puaka. Ada puaka lelabi. Ternyata itu adalah masa kecil Usman dan Nirmala. Film pun tamat. Oke guys, gimana dengan filmnya? Menarik bukan? Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari film ini. Tentu saja yang pertama, jangan pernah mencemari sungai, karena itu akan berdampak pada kita sendiri. Yang kedua, hendaklah menjaga sikap dan aturan yang ada, apalagi di sebuah tempat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi. Yang lain, apalagi ya? Tulis saja di kolom komentar ya guys. Bagi yang ingin menonton film ini secara full, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa.